Seorang camat di Bandar Lampung histeris saat akan divaksin. BPBD Lampung Utara mengantisipasi bencana. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Pemkot Bandar Lampung mulai menggulirkan pemberian vaksin penguat. Dalam pemberian vaksin booster, seorang camat sempat histeris ketakutan. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemkot Bandar Lampung mulai menggulirkan vaksin booster. Dalam vaksinasi kali ini, seorang camat di Bandar Lampung histeris saat divaksin. Dalam acara yang sama, Wali Kota mengingatkan pentingnya vaksinasi. Camat Teluk Betung Barat, Nur Cahyo, menjerit ketika disuntik vaksin dosis ketiga. Diduga Nur Cahyo ketakutan ketika akan disuntik. Rekan PNS lainnya sampai ikut memegangi tubuh Nur Cahyo untuk menenangkannya. Bahkan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana yang meninjau pelaksanaan vaksin booster juga ikut menenangkan Nur Cahyo. Nur Cahyo bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Bandar Lampung mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga, booster dengan menggunakan vaksin merek Pfizer. Vaksinasi booster berlangsung di gedung parkir Pemkot setempat. Adapun yang menerima vaksin booster terdiri dari kepala organisasi perangkat daerah, camat, dan lurah se-Bandar Lampung. Wali Kota juga mengingatkan bahwa vaksinasi penting untuk kekebalan tubuh dan mencegah penyebaran COVID-19. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan vaksin untuk OPD yang ada di Bandar Lampung, sekretaris, camat, dan juga lurah Kota Bandar Lampung. Insya Allah semua pegawai-pegawai yang ada di Kota Bandar Lampung secara bertahap, insya Allah kita akan lakukan vaksinasi dan juga untuk masyarakat. Insya Allah semua akan kita lakukan dan Bunda Eva ingin kepada seluruh masyarakat kalau kita melakukan vaksin ini aman, ini ikhtiar kita yang terakhir. Sekali lagi ikhtiar kita yang terakhir supaya kita semua sehat. Kalau imun kita aman insya Allah, tapi tetap pakai protokol kesehatan. Dalam vaksinasi dosis ketiga, Pemkot Bandar Lampung menyediakan 350 dosis merek Pfizer. Dan yang bisa mendapatkan vaksin booster ini sudah 6 bulan dari vaksin dosis kedua. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Sebelumnya, Pemkot Bandar Lampung menyatakan pemberian vaksin dosis ketiga sebagai langkah untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari penyebaran COVID-19. Vaksin booster diberikan untuk ASN dan honorer. Pemkot akan menggelar vaksinasi ketiga untuk ASN dan juga honorer. Setelahnya, secara bertahap, Pemkot akan memberikan vaksin booster kepada masyarakat. Untuk pertama kalinya usai dilantik pada Februari tahun lalu, Eva memimpin apel ASN. Sebelumnya, apel rutin ASN tidak dilakukan karena pandemi COVID-19. Wali Kota mengatakan, apel rutin ASN di masa pandemi akan dilakukan kembali dengan mempertimbangkan situasi perkembangan COVID-19, khususnya di Bandar Lampung. Tahun 2022, Kota Bandar Lampung sudah melakukan apel. Ini perdana, tapi kita lihat lagi ke depan. Kalau varian Omicron B1529 tidak ada lagi di Bandar Lampung atau memang kita tetap bertahan, insya Allah bulan depan kita akan lakukan apel kembali. Tapi kalau nanti ada, ya harus kita evaluasi kembali. Karena Bunda Eva pengen supaya di pemerintahan tidak lagi ada yang terpapar. Karena kemarin tadi sudah Bunda ceritakan, juga kita dengar informasi ya, karena ada dari provinsi ada yang terpapar. Nah, Bunda berharap di Kota Bandar Lampung tidak. Maka nanti sebentar lagi kita akan melakukan vaksinasi ketiga untuk para ASN dan juga honor, dan selanjutnya kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung secara bertahap. Pada kesempatan kali ini
Pelaksanaan apel rutin ASN setiap hari Senin digelar sesuai imbauan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan apel pagi ini dalam rangka meningkatkan rasa kebangsaan serta untuk menumbuhkan disiplin pegawai aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemerintah sudah memulai program vaksinasi booster atau dosis ketiga COVID-19. Meski diberikan secara gratis, ada beberapa syarat penerima vaksin booster yang perlu diperhatikan, termasuk cara mendaftar program ini. Dikutip dari laman setkap.go.id, vaksin booster diberikan kepada masyarakat usia 18 tahun ke atas dengan prioritas kelompok masyarakat lanjut usia atau lansia dan penderita imunokompromis. Vaksin booster akan diberikan kepada masyarakat di kabupaten atau kota yang capai vaksinnya sudah memenuhi kriteria. Adapun kriteria yang harus dipenuhi kabupaten atau kota adalah minimal 70% penduduk sudah mendapatkan vaksin dosis pertama dan 60% penduduk sudah mendapatkan dosis kedua. Sementara untuk kelompok non-lansia, Kementerian Kesehatan menyatakan 21 provinsi memenuhi syarat untuk mulai melakukan vaksinasi COVID-19, dosis lanjutan atau booster non-lansia. Sementara itu, pemerintah menetapkan 3 syarat sebagai penerima dosis vaksin booster. Calon penerima vaksin menunjukkan NIK dengan membawa KTP atau KK atau melalui aplikasi Peduli Lindungi. Berusia 18 tahun ke atas dan telah mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap minimal 6 bulan sebelumnya. Bagi penduduk di kabupaten atau kota yang telah memenuhi syarat atau masuk dalam kelompok prioritas penerima vaksin booster dapat mengecek tiket dan jadwal vaksin secara online lewat website dan aplikasi Peduli Lindungi. Masih dari Bandar Lampung, Wali Kota Eva Duyana menginstruksikan kepada kepala sekolah agar pembelajaran tatap muka hanya untuk siswa yang sudah divaksin. Sementara bagi siswa yang belum divaksin, sebaiknya mengikuti pembelajaran secara daring. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana akan mengeluarkan surat edaran untuk sekolah-sekolah yang melaksanakan PTM pada Februari mendatang. Surat edaran itu berisi bagi sekolah yang melaksanakan PTM, siswanya harus sudah divaksin. Sedangkan bagi yang belum divaksin, Eva meminta untuk belajar secara daring. Wali Kota juga akan mengevaluasi pemberlakuan PTM. Hal itu melihat adanya 15 sekolah di DKI Jakarta yang tidak memberlakukan PTM karena COVID-19. Diharapkan semua orang tua atau wali murid dapat bekerja sama dan memberikan izin untuk anaknya divaksinasi. Sebab masih banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya divaksin. PTM-nya nanti ada evaluasi lagi nggak? Nanti, makanya ini kan tadi Bunda lihat di TV ya, di DKI itu ada 15 yang ditutup kembali. Jadi kembali lagi tatap muka, PTM-nya di daring, nggak dilakukan PTN lagi. Nah, Kota Bandar Lampung nanti kita ada instruksikan kepada seluruh sekolah-sekolahan. Jadi yang sudah divaksin boleh ikut PTM. Jadi yang belum silakan didaring saja. Karena kalau misalnya sekarang ini kan banyak orang tua yang banyak nggak mengizinin untuk divaksin. Padahal kan ini ikhtiar kita terakhir. Dan ini yang terbaik buat kita semuanya. Wali Kota juga akan memanggil Dinas Pendidikan untuk mengecek kesiapan sekolah dalam pelaksanaan PTM, terutama pendataan siswa yang sudah divaksin. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Program vaksinasi COVID-19 di Lampung telah berjalan sekitar sepekan. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mencatat bahwa vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun telah mencapai 40,7%.
Berdasarkan data dari laman vaksin.kemkes.co.id, hingga Minggu 16 Januari, vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun saat ini sudah mencapai 40,7% atau 372.125 anak yang sudah ikut serta dalam vaksinasi dosis 1. Sementara untuk dosis 2 sebanyak 365. Sementara total sasaran vaksinasi COVID-19 bagi anak di Lampung tercatat ada 913.590 orang. Pemerintah menargetkan pelaksanaan vaksinasi anak di Lampung harus semua divaksinasi sampai tuntas. Selama vaksin tersedia, vaksinasi tetap dilakukan. Pelaksanaan vaksinasi kepada anak usia 6 hingga 11 tahun dapat membantu mewujudkan kekebalan kelompok di tengah merebaknya COVID-19 varian baru Omikron. Sementara itu, jumlah anak yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis 1 di Kota Bandar Lampung ada 62.478 orang, Kabupaten Lampung Selatan 52.995 orang, Pesawaran 31.125 orang, Tulang Bawang 27.148 orang, Lampung Tengah 16.726 orang. Selanjutnya untuk di Kota Metro ada sebanyak 10.975 orang anak yang sudah divaksin. Waikanan 11.105 orang, Lampung Utara 4.413 orang, Mesuji 3.470 orang, Lampung Timur 5.055 orang, Tulang Bawang Barat 3.156 orang. Selanjutnya Pringsewu 1.803 anak, Pesisir Barat ada 669 orang, Tanggamus 2.008 orang dan Kabupaten Lampung Barat 47 anak sudah divaksin. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang BPBD Lampung Utara mengantisipasi bencana. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang masih mengintai sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Utara. Warga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Di musim penghujan, bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang masih menjadi fenomena yang kerap terjadi tiap tahunnya di Lampung Utara. Kecamatan yang kerap menjadi langganan bencana banjir yakni Kota Bumi Selatan, Kota Bumi, dan Abung Timur. Sementara untuk tanah longsor di Kecamatan Bukit Kemuning. Pemkab setempat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD telah melakukan langkah antisipasi dengan mendirikan posko bencana. Sejumlah personil juga disiagakan dan melakukan patroli ke daerah yang dianggap rawan bencana. BPBD juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Ya, jauh hari sejak kita memasuki musim penghujan, kita juga sudah mendapatkan peringatan dari BMKG bahwa Provinsi Lampung termasuk di Lampung Utara berpotensi terkena bencana hidrometeorologi. Sejak awal mengantisipasi itu kita sudah mempersiapkan personel dan peralatan. Kita pun sudah berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk di dalamnya TNI dan Polri dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana yang bakal melanda. Sementara itu, warga yang berada di pinggiran sungai diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Dan camat yang berada di wilayah rawan banjir dan tanah longsor juga diminta memantau. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor kian marak di Bandar Lampung. Bahkan pelaku berani beraksi di siang hari
Dua pelaku terekam kamera CCTV mencuri sepeda motor di sebuah rumah kos pada siang hari. Ini maling keluar dari kosan. Dia taruh panahnya. Berdasarkan rekaman kamera CCTV, kawanan pencuri sepeda motor beraksi di salah satu kamar indekos di kawasan Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Pelaku yang berjumlah 2 orang itu membawa kabur sepeda motor Matic milik penghuni kos. Pencurian sepeda motor berlangsung singkat, hanya sesaat setelah pemilik memarkirkan sepeda motornya di dalam lingkungan rumah kos. Di mana? Parkir di sini. Saat kejadian, korban sedang asik ngobrol bersama kakaknya, sehingga dirinya tidak mengetahui jika sepeda motor miliknya sudah raib dibawa kabur kedua pelaku yang datang menggunakan sepeda motor. Sekitar jam 2.15-an, abang saya keluar, ternyata motornya udah nggak ada. Pas dilihat di CCTV benar, di CCTV kosan sebelah sana ada yang ngambil. Itu 2 orang. Oh, motor apa? Motor Beat warna merah putih. Motor Beat warna merah putih. Iya. Selama Mbak di sini udah berapa kali kehilangan motor di sini? Setahu saya udah 2 kali ya. 2 sama Mbak ini? Iya, 2 kali sama saya. Sebelumnya kapan kejadian? Itu bulan Desember. Kasus pencurian sepeda motor ini sudah dilaporkan korban ke polisi dengan menyertakan file rekaman kamera pengawas CCTV. Korban berharap polisi dapat segera menangkap para pelaku curanmor yang sudah meresahkan tersebut. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, kedua pelaku yang membawa kabur sepeda motor milik Citra Emi Putri ternyata sebelumnya sempat mencoba menggasak sepeda motor di rumah kos lain. Namun usaha tersebut gagal karena kepergok petugas keamanan rumah kos. Ini maling keluar dari kosan. Dia taruh panahnya. Pelaku pencuri sepeda motor di Bandar Lampung ternyata tidak mengenal gagal. Jika gagal di lokasi yang satu, mereka akan mencoba menjalankan aksinya di tempat lain. Seperti 2 pelaku pencuri sepeda motor yang terekam kamera pengawas CCTV ini. Sebelum berhasil menggasak sepeda motor Honda Beat milik Citra Emi Putri, penghuni rumah kos di kawasan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, kedua pelaku ternyata sudah sempat mencoba beraksi di rumah kos lainnya. Beruntung, usaha kedua pelaku berhasil digagalkan salah seorang petugas keamanan rumah kos yang memergoki mereka. Kedua pelaku kemudian melarikan diri. Namun ternyata, kedua pelaku tidak berhenti di situ saja. Tak berapa lama, mereka datang kembali dan menyantroni rumah kos lain yang sedang tidak ada penjaganya. Di tempat ini, pelaku berhasil menggasak sepeda motor Honda Beat milik salah satu penghuni rumah kos, Citra Emi Putri. Tinggal 1 di sini motor saya. Ciri-cirinya kalau yang di motor itu dia kan sempat buka masker itu di sebelah kiri atau sebelah kanan itu ada kayak luka bakar gitu, kayak codet gitu, luka bakar. Di wajahnya? Di wajahnya. Tapi nggak sempat bawa motor? Nggak sempat bawa motor, tapi sempat mau ngambil motor. Tapi kontak udah sempat dirusak? Baru ngeluarin kunci T, baru masukin udah ketahuan. Di motor ya? Di motor. Aksi pencurian sepeda motor di lingkungan kamar kos di kawasan Labuhan Ratu, Bandar Lampung belakangan ini memang kerap menghantui warga. Dalam sebulan, setidaknya sudah lebih dari 4 kali kasus pencurian sepeda motor terjadi. Dan pelakunya belum ada yang tertangkap. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, iNews Lampung akan kembali dengan liputan tentang keindahan pantai Batu Birau di pesisir barat. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung.
Pesisir barat memiliki banyak sekali potensi wisata alam. Salah satunya adalah Pantai Batu Mirau yang berada di Desa Malaya, Kecamatan Lemong. Pemandangan yang masih asri dengan pasir putih dan batu karang yang indah siap memanjakan mata pengunjung. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili kru yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Pesisir barat memiliki garis pantai sejauh 200 km yang sangat mempesona. Salah satunya objek wisata Batu Mirau ini. Objek wisata ini terkenal dengan batu karang dan pasir putih yang memanjakan mata dan selalu ramai dikunjungi. Tiket masuknya yang murah hanya Rp2.500 per orang membuat tempat wisata ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjungnya. Misto, salah satu pengunjung dari luar daerah, menjelaskan dirinya mengetahui tempat wisata Batu Mirau dari media sosial. Ia beserta keluarganya sengaja datang ke Lampung untuk rekreasi ke Pantai Batu Mirau. Misto menyayangkan kurangnya beberapa fasilitas seperti belum dibangunnya tempat ibadah dan fasilitas pendukung lainnya. Asalnya dari mana, Bang? Asalnya dari Palembang. Tahu Batu Mirau ini dari mana? Kemarin informasi ada Batu Mirau katanya bagus, kita coba deh. Terus gimana kesannya ke Batu Mirau ini seperti apa? Ternyata mantap. Kok destinasi wisata oke lah. Apa namanya? Sempat refreshing ya? Refreshing. Mungkin fasilitas kali ya untuk ya musola kecil, toilet itu perlu kayaknya. Untuk dilengkapi lah biar lebih suasananya lebih enak kalau orang mau ibadah, sholat zuhur atau dan sebagainya. Sementara itu, pemerintah Pekon setempat berupaya akan membangun fasilitas tambahan seperti tempat ibadah dan wahana permainan untuk anak-anak agar objek wisata tersebut menjadi lebih menarik. Mirau ini menjadi salah satu destinasi pariwisata yang dunia, terutama di Provinsi Lampung ini, mengingat wisata Batu Mirau ini adalah satu kekayaan alam yang terbentuk oleh alam, yang mana asal-usulnya ada cerita asal-usulnya di nenek moyang kita zaman dahulu. Dan harapan kami semoga dari Dinas Kepariwisataan baik Kabupaten Pesisir Barat ataupun juga provinsi maupun juga pusat untuk bekerja sama kepada kami masyarakat, khususnya pemerintah Pekon, untuk bersama-sama membangun pariwisata Batu Mirau ini. Warga desa setempat meminta dukungan kepada pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Dinas Pariwisata Lampung agar memberikan bantuan. Bantuan dapat digunakan mengoptimalkan potensi wisata Batu Mirau agar objek wisata alam ini bisa menjadi destinasi wisata yang mendunia. Dari Pesisir Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.